Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sekalian, adik mahasiswa sekalian. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran modeling menggunakan 3D Blender. Dalam melakukan 3D modeling menggunakan 3D Blender ini ada beberapa fungsi tombol keyboard maupun mouse yang mesti ada dihafalkan. Ya, di antaranya klik kiri pada mouse ini berfungsi untuk menseleksi objek. Klik tengah mouse sambil ditahan ini berfungsi untuk menggeser bidang kerja viewport. Tombol kutip di sebelah angka 1 ini berfungsi untuk melihat dari sudut pandang tertentu. Kemudian menu add pada Blender ini digunakan untuk menambahkan suatu objek. Kemudian move tool untuk memindahkan objek. Rotate tool untuk memutar objek. Scale tool untuk merubah ukuran objek. Tombol S untuk merubah skala. N untuk memunculkan menu item, Z untuk memunculkan pilihan gambar solid dan lainnya. Ctrl Z untuk undo. Object mode ini objek dapat diedit secara keseluruhan. Edit mode ini objek dapat diedit secara struktur atau secara detail. Tombol tab ini digunakan untuk memilih object mode maupun edit mode secara cepatnya. Nah, pada edit mode terdiri atas vertex, edge maupun face. Kemudian fungsi shift plus D ini berfungsi untuk duplicate. Kemudian Ctrl plus R ini berfungsi untuk membagi suatu bidang objek. S kemudian tekan X ini berfungsi untuk mengatur skala searah sumbu X. E kemudian U ini berfungsi untuk melakukan extrude. Klik kanan objek kemudian pilih set origin geometry untuk mengetengahkan point origin atau move tool object. Face selection untuk memisahkan objek dari hasil duplicate. Itu lebih kurang fungsi tombol keyboard yang mesti adik-adik hafalkan, sehingga dalam melakukan modeling menggunakan 3D Blender adik-adik akan dapat melakukannya dengan cepat. Baik, silakan untuk membuat satu modeling, silakan adik-adik buka aplikasi Blendernya. Tampilan awal dari aplikasi 3D Blender lebih kurang seperti ini, adik-adik. Terdiri atas 3 objek, yaitu objek cup, kamera maupun light. Pada objek cup, di waktu kita seleksi, maka pada scan collection akan muncul cup yang kita seleksi. Kemudian apabila kamera kita seleksi, maka pada bagian scan collection maka akan aktif bagian kamera. Begitu juga pada objek light atau lampu. Nah, pada scan collection, apa yang terdapat pada viewport maka akan muncul pada scan collection. Oke, adik. Nah, kemudian untuk klik tengah mouse, seandainya yang klik tengah mouse itu kita tekan, kemudian sambil ditahan, maka seperti ini berfungsi untuk menggerakkan bidang kerja viewport. Nah, lebih kurang seperti ini, adik. Kalau mouse bagian tengahnya kita tekan sambil tahan. Sementara tombol kutip yang berada pada tombol angka 1 ini berfungsi untuk menampilkan sudut pandang tertentu. Misalkan kita mau lihat dari sudut pandang depan, kita pilih font, maka posisinya berada pada sudut pandang depan, kemudian sudut pandang kanan maupun sudut pandang atas. Nah, bisa juga adik-adik untuk menentukan sudut pandang ini dengan melihat ini, adik. Nah, sudut pandang depan itu berada pada min Y. Ini berada pada posisi sudut pandang depan. Sementara sudut pandang kanan itu berada pada min X. Sementara sudut pandang Y itu berada pada sudut pandang kanan. Nah, untuk lebih gampangnya menentukan sudut pandang ini bisa adik-adik cobakan dengan menambahkan objek atau mengganti objek cup dengan objek lain biar lebih mudah untuk memahaminya. Kita masuk ke sudut pandang depan dulu. Ini berada pada posisi sudut pandang depan. Kita
kita tambahkan suatu objek monkey. Nah, seperti ini adik. Ini kita berada pada sudut pandang depan, ya. Kalau kita pilih sudut pandang depan, kita pilih front, maka akan kelihatan bagian depannya. Kalau kita klik bagian back, maka akan kelihatan di bagian backnya. Kalau kita lihat dari sudut pandang kiri, maka akan kelihatan dari sudut pandang kiri. Kalau kita lihat sudut pandang atas, maka akan kelihatan dari sudut pandang atas. Oke, adik. Nah, scroll untuk zoom-nya adalah dengan scroll ke atas ke bawah untuk men-zoom in maupun zoom out, adik-adik. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, sementara fungsi dari menu move tool ini adik-adik di sini di bagian kiri ini ada fungsi move, ini fungsi untuk menggerakkan, memindahkan suatu objek, ya adik-adik, menggerakkan suatu objek atau searah sumbu X, Y maupun searah sumbu X maupun searah sumbu Z, ya adik. Nah, yang biru ini merupakan sumbu Z, merah ini merupakan sumbu X, kemudian yang hijau ini merupakan sumbu Y. Oke, adik. Sekarang kita masuk ke menu rotate. Kalau menu ini kita tekan, maka ini bisa kita putar ya sesuai dengan arah sumbu maupun searah sumbu X maupun searah sumbu Y. Seperti itu adik. Ya, yang merah merupakan sumbu X, yang warna biru merupakan searah sumbu Z, dan warna hijau merupakan searah sumbu Y. Nah, itu mungkin lebih kurang adik. Kemudian kita bisa menggunakan tombol skala, ya, ini adik. Nah, ini bisa juga untuk memperbesar maupun memperkecil, atau dengan menekan tombol S. Ya, dengan menekan tombol S, maka ini bisa kita atur skalanya secara proporsional. Oke, adik. Kemudian ada lagi fungsi N. N ini berfungsi untuk menampilkan menu yang berada pada samping kanan, adik. Kemudian ada lagi fungsi Z. Ini untuk menampilkan gambar, wireframe, rendered, solid maupun material. Ini pilihan gambarnya. Ini solid. Itu ada deh. Kemudian ada fungsi object mode. Nah, object mode ini berada pada menu bagian atas ini. Ini gambarnya bisa kita edit secara keseluruhan. Misal, apakah kita mau menggeser, apakah kita mau memperbesar seperti ini, atau kita berbesar seperti ini. Sementara edit mode ini bisa kita edit secara struktur, secara detail. Kan lebih gampangnya kita ganti objeknya biar lebih gampang memahaminya, adik. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, edit mode. Nah, yang dapat kita edit adalah di bagian sisi vertex, edge maupun di bagian face. Misalkan kita mau mengedit di bagian vertex, maka yang bisa kita edit adalah di bagian sudut-sudut seperti ini. Misalkan seperti itu, ini bisa kita edit seperti ini. Yang ini juga bisa kita edit seperti ini. Nah, sementara
di bagian edge, ya, ini bisa kita edit di bagian sisinya, yang ini. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, seperti itu. Mungkin itu bedanya antara vertex dengan edge. Sementara ada lagi di bagian face. Ini face. Nah, bisa kita edit di bagian bidangnya. Misalkan bidang ini bisa kita edit. Yang ini bisa kita edit seperti ini. Seperti itu adik-adik. Nah, ini bisa kita edit seperti ini. Nah, itu bagian edit mode yang dapat kita edit sisi-sisinya. Oke, kemudian Shift D ini bisa kita kembali ke object mode. Ini dapat kita lakukan itu duplikat dengan Shift D seperti ini sehingga duplikat dia seperti ini. Oke, adik. Kemudian Ctrl R ini digunakan untuk membagi bidang. Ya. Misalkan kita Ctrl R, nah bidangnya bisa kita bagi seperti ini, seperti itu adik-adik. Sehingga dari bidang-bidang ini bisa lagi kita edit. Seperti itu. Oke, adik-adik. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan modeling. Ya, kita coba melakukan modeling dengan tampilan lebih kurang seperti ini. Kita coba buat bedside table. Nah, coba kita buat model sebuah meja bedside table atau meja di samping tempat tidur. Ya, lebih kurang seperti ini mejanya akan kita buat. Nah, mungkin bisa adik-adik cobakan langsung, praktikum langsung dengan buka file, kemudian new. Nah, kita mulai dari cup. Ya, kita tentukan depannya dulu, bagian depan. Kelihatan nampak depan, yaitu ini di bagian Y. Nah, ini kelihatan di bagian nampak depannya Y. Nah, sekarang kita edit. Ya, kita bagian tampak depan, kemudian ini kita tarik ke atas, kita sejajarkan. Ya, kemudian ini kita atur dulu ukurannya dengan tekan N. Nah, di sini ukurannya X-nya itunya 2 meter, Y-nya 2 meter, dan Z-nya 2 meter. Sementara meja itu ukuran sekitar setengah meter saja, 50 cm saja kita buat, itunya 0,5. Yang ini juga 0,5. 0,5. Oke, adik. Nah, lebih kurang seperti itu. Kemudian kita atur. Oke, adik. Oke. Sekarang kita coba edit dengan cara yang pertama sekali kita masuk ke edit mode, kemudian pilih face, kemudian kita klik ini, kemudian tekan S adik-adik. Ya, face, tekan E, kemudian tekan S, extrude. Ya, perkirakan saja ketebalannya berapa. Kemudian kita klik, kemudian kita extrude lagi, kemudian kita dorong ke dalam. Seperti itu.
Nah, kemudian kita lihat dari sampingnya, kemudian kita rubah tampilannya agar kelihatan. Nah, kebetulan di sini terlalu ke belakang sekali ya adik-adik. Mungkin bisa kita rubah. Kita geser ke depan. Oke, kita rasa cukup adik-adik. Nah, selanjutnya kita buat bagian kakinya. Oke, adik-adik. Kita buat bagian kakinya dengan menambahkan satu buah cup lagi. Add mesh, kemudian cup. Oke, adik-adik. Ctrl S. Oke, adik-adik. Oke, adik-adik. Kemudian kita satukan, kita lemparkan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke edit mode. Kemudian kita sulit. Jadi kemudian kita bagian oke, seperti itu. Bagian depannya. Seperti itu, adik. Ya, kemudian kita geser ke depan sedikit. Seperti ini, adik. Ya. Kemudian kita yang ini kita kembali ke edit mode, kemudian kita face, kita geser ke dalam. Seperti ini, adik. Nah, kemudian kita bidang ini kita bagi dengan 3 dengan cara Ctrl R, Shift R, maaf. Ya, dengan Ctrl R. Ya, balik ke edit mode, object mode. Oke, adik. Ya, kita coba masuk di sini dengan Ctrl R. Dengan edit mode. Oke. Adik.
kita bagi dengan 3 seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian pada logcard kita beri angka 2, kita masukkan number of card-nya 2, kemudian kita kemudian ini bisa kita atur skalanya dengan searah sumbu X. Berarti kan ini warna merahnya tadi, berarti kita set ini searah sumbu X, yaitunya dengan S X. Maka ini bisa kita atur searah sumbu X. Nah, kira-kira sebesar ini sudah cukup. Kemudian kita klik seperti itu. Jadi kemudian ini kita geser kembali agar menyatu. Oke, jadi kemudian kita kembali. Nah, sekarang kita extrude kaki mejanya ke bawah, yaitunya yang ini, yaitunya edit mode dengan menggunakan face. Kemudian yang ini tekan shift, kemudian tekan ini, kemudian tekan E, kemudian kita tekan E, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Seperti ini. Kurang seperti itu. Nah, kemudian dari sisi ujung kaki mejanya kita geser ke samping dengan memilih bagian edgy. Kemudian kita klik di sini, kemudian shift, kemudian kita klik juga di sana, kemudian kita scale searah sumbu X. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, seperti itu. Oke, sudah jadi kaki mejanya. Nah, sekarang kaki meja yang di bagian belakangnya kita duplikat saja. Dengan cara kita kembali ke object mode, kemudian kita seleksi kaki mejanya, kemudian dengan tekan shift D, kemudian shift D seperti ini. Oke, shift D, kemudian digeser ke belakang. Nah, geser agar proporsional jadi. Nah, lebih kurang seperti itu adik-adik. Kemudian kita akan buat pintu dari bedside table-nya dengan cara kita duplicate saja bagian di belakang ini. Kita kembali ke edit mode. Kita klik yang ini, press. Oke, jadi ini sudah oke. Kemudian kita kembali ke objek, kemudian kita edit mode, kemudian kita pilih edgy, kemudian kita
pilih ini, kemudian tekan Shift D, kemudian kita geser ke depan. Nah, seperti itu adik. Nah, kebetulan di sini pintunya terlalu tipis, kita tebalkan dulu. Ini adik. Kemudian kita kembali ke object mode. Nah, kebetulan ini masih menyatu dengan cup di depan. Kita pisahkan dulu dengan menekan tombol P. Ya, P. Kemudian U. Kemudian kita set origin. Nah, belum. Kemudian kita pilih selection. Jadi untuk memisahkan kondisi seperti ini antara cup dengan tutupnya ini masih menyatu dengan bidang yang di belakang. Maka untuk memisahkannya adalah kita beralih ke edit mode seperti ini. Kemudian kita seleksi, kemudian kita klik kanan. Kita seleksi, kemudian kita tekan P, kemudian kita pilih selection. Nah, sehingga dia sudah tidak menyatu lagi dengan bagian di belakang, sehingga dia sudah terpisah antara cup depan dan cup di belakang. Kemudian kita satukan set originnya dengan klik, kemudian set origin to geometry, sehingga tanda originnya sudah menyatu dengan tutupnya ini. Oke, sekarang kita masuk ke edit mode. Kita pilih face, kemudian kita tebalkan sedikit. Ya, tekan E, kemudian kita tebalkan. Kira-kira segini cukup. Nah, kemudian kita kembali ke object mode, kemudian kita pasangkan. Nah, lebih kurang seperti itu adik. Sudah dipasangkan, kemudian kita buatkan gagang untuk pembukanya. Kita buatkan gagang untuk membuat untuk membuka laci dari bedside tabelnya dengan menambahkan mesh, yaitunya kita tambahkan dengan menggunakan silinder. Jadi kemudian kita tekan S, kemudian kita cilik, kemudian kita geser, kemudian kita tarik, kemudian kita rotate. Ini, kemudian kita posisikan searah yang baik. Jadi oke, kita lihat secara wireframe.
Oke, kita rasa udah. Kemudian kita set lagi edit mode, kemudian kita sekarang kita perkecil tab, kemudian kita kecilin, kemudian kita kecilin lagi. Oke, kita object mode, kemudian kita kecilin lagi. Oke, kita kembali ke edit mode, kemudian kita seleksi, kemudian kita extrude, kita skala, kita kecilin, nah, extrude, kemudian kita kecilin, kemudian kita skalakan. Seperti ini, kemudian kita extrude lagi, kemudian kita skalakan. Nah, seperti itu. Nah, kurang seperti itu tadi. Oke, jadi lebih kurang seperti itu modeling dengan menggunakan menggunakan 3D Blender untuk menghasilkan model suatu bedside table. Ya, mudah-mudahan bisa Adik cobakan agar Adik bisa memahami hal ini dalam melakukan modeling. Sekian, terima kasih. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.